Kita doakan pokoknya Indonesia akan luar biasa di 5 game hari ini, di mana setiap tim memiliki 4 kesempatan. And please welcome, pesawat sudah mengudara dari sekitaran bagian Los Leones menuju ke arah bagian Campo Militar. Mungkin memang cenderung ke arah bagian kanan, tapi ini bisa untuk mencari vehicle misalnya untuk bergerak ke arah bagian kiri, bergerak ke arah bagian barat, dan ini masih bisa banget untuk dimainkan oleh setiap tim yang ada. Dan betul sekali, dan sekali lagi dengan tidak adanya grup E itu berarti tidak akan ada Infinity, Genesis Dogma, NFT dan juga Four Rivals yang bermain di Miramar kali ini. Berarti bagian-bagian kanan atas tidak akan diisi oleh Four Rivals ya. Berarti bakalan agak-agak sepi sedikit bagian-bagian Cruz Deval, Al-Zahar dan lain-lain begitu. El Pozo pun juga begitu. Sebenarnya kemarin agak-agak ramai nggak sih Jan El Pozo? Wah, El Pozo kemarin gue juga nggak menyangka ada beberapa tim turun di sana. Tapi kalau gue boleh menyambung tadi beberapa data yang dikeluarkan Dona, Montenuevo juga tidak ada di Infinity. Valdelmar berarti juga tidak ada GD yang mengisi. So, Barat harusnya agak cukup kosong. Akankah kesempatan ini dimaksimalkan oleh tim-tim yang lain atau justru semuanya tetap dengan drop zone sebelumnya? Dan kalau kita lihat, Bigetron tetap turun di sekitaran La Bendita Minas, EVOS tetap ada di bagian Impala, dan di awal-awal 3 tim Don, Eagle, AP Esport dan juga ada BN United. Iya, mereka tadi berebut satu vehicle yang sudah mereka spot ya dari parasut yang mereka gunakan. Tapi apa daya, hanya ada satu bagi aja tadi yang sudah diamankan oleh APG kalau nggak salah tadi. Betul, ya. APG Esport yang mendapatkannya, dan ini menjadi wajar karena Eagle sepertinya akan menuju ke arah bagian Los Leones juga. Zona tadi menuju ke arah bagian kanan, so ini akan menjadi kebaikan untuk beberapa tim juga karena banyak dari tim yang turun di sana. Namun kita akan lihat nanti bagaimanakah sepak terjang tim dari Indonesia akan bermain di sana, karena beberapa tim Indonesia pun udah cukup aman, kayak Bigetron aman, EVOS aman, pun juga RRQ tinggal bagaimana memanfaatkan rotasinya. Dan kalau kita lihat ini ramai ada di bagian barat daya atau jam 8 atau jam 7 di sana, banyak sekali tim yang udah menempati tempat-tempatnya masing-masing, Don. Betul sekali, dan kayaknya ya bertentangan dengan apa yang gue omongin tadi di bagian-bagian kanan atas seperti Al-Zahar dan juga Tierra Bronca itu rame ya. Ada beberapa tim yang mengamankan bagian kanan atas tersebut. Ya memang lah sangat diwajarkan dengan adanya circle pertama yang seperti ini yang lebih condong ke arah kanan atas. Ini membuat mereka kayak oh ya udah ini aman untuk kita semua untuk di early game seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat dari bagian bawah, dari bagian selatan bawah kiri LL tersebut ya, terjadi penumpukan juga, Ojan. Iya betul banget, ada sekitar 5 lebih tim ada di bagian sana, terus menuju ke arah bagian Cumacera. Bahkan kali ini, wah observer teman gua nih kayaknya. Kenapa ya. tuh? V-Gaming langsung ditunjukkan Cumacera, 2 tempat atau dalam artian 2 terrain Cumacera dimainkan oleh V-Gaming. High groundnya ada, lower groundnya ada, menjadikan Cumacera full bagi mereka. Vehicle udah didapatkan karena mereka butuh untuk rotasi, ada 1000 meter PR mereka, sementara APG Esport dari tadi setelah mendapatkan bagi ternyata melihat BN United yang melakukan scrapping di sekitaran outer side dari Pekado nih, Don. Iya, seorang Onyx di sini ya masih kayak scouting tipis-tipis mengumpulkan informasi dengan walaupun lootingan yang dimiliki oleh Onyx seorang diri ini sebenarnya masih minim banget. Vest pun bahkan nggak punya gini. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat. Tapi tadi ada Vampire yang mendapatkan 1 elimination. Ke arah manakah? Karena berdekatan juga dengan Bigetron Red Alliance. Namun ini dia BN United justru membalikkan keadaan. Satu player dari APG Esport Zero ter-take down, berarti udah mulai shifting terus ke arah bagian kiri dan bahkan sekarang mencari lagi yang kedua. Ada close quarter combat terjadi. Onyx di sini melakukan sebuah tembakan dengan BN United, tembakan ke arah bagian depan. Low HP sekali, ter-take down, dibalas 1 for 1 antara BN United dan APG Esport. Oke, 1 untuk 1 kali ini. Dan gue nggak menyangka ya, APG benar-benar tadi kayak komit loh, kayak walaupun mereka masih minim, sekali lagi lootingan yang mereka amankan di early game seperti ini, tapi ketika mereka men-spot BN itu kayak nggak ada keraguan untuk mereka loh, dari mereka gitu, kayak oh ya udah kita bisa nih mungkin ngegertak sedikit, dan akhirnya harus kehilangan 1 punggawa mereka. Sementara itu di sisi yang lainnya juga tim Bigetron Red Alien juga sudah mulai terspot oleh tim Vampire, yang dimana kemarin pas GR ada suatu pertanyaan dari teman kita yaitu Sanskoy.
Ngomongnya vampir atau vampire? Waduh, kayaknya lebih enak vampire ya. Vampire. Kalau lu ya? Iya, kalau gue sih. Lebih vibes-nya ada gitu. Kalau iya, sunscreen iya. mungkin vampir. 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 Langsung kena pokoknya ya. Tapi ini Gitu sebuah kenyataan yang tidak terlalu baik tentunya karena ternyata pertanyaan gue tadi akhirnya terjawab dari Bigetron Red Alien. Satu playernya Liquid harusnya di sana sudah dipulangkan ke lobby oleh Vampire Ravenclaw dan Stone cepat sekali untuk masuk ke arah bagian La Bendita dan ini akan harus bisa diantisipasi secara waktu. Bigetron masih punya waktu untuk bisa memainkan tempat ini secara maksimal. So, let's hope for the best. Salah satu kontender dari Indonesia itu BTR bisa keluar dari situasi yang cukup menyulitkan ini. Regroup akan coba dibangun sepertinya. Ryzen masih tertinggal di bagian bawah karena kalau dia bergerak akan menjadi free shot untuk udah melingkupi seluruh daerah dari Minas pun juga La Bendita. Menyebar ya kalau Betul. misalnya kita lihat dari minimap juga. Luxi yang berada di atas sana di pucuk sudah mulai terspot oleh Swaps yang kalau lu bacanya apa? Swaps lah ya, biar gampang ya. Swaps gitu. Yang dimana Swaps ini fun fact-nya adalah dia mempunyai total elimination paling banyak 3. Berarti Di number 3 region. ya. Number 3 dengan total sekitar 105 elimination dari Swaps sendiri. Dan ini menunjukkan memang kapabilitas seorang Swaps dan juga rekan-rekannya dari Vampire sendiri. Dan terlihat gitu di early game seperti ini. Mereka kayak ya kalau misalnya ngelihat ada musuh di depan sana. Oh ya udah, ayo kita bisa engage gitu. Iya betul banget dan kalau gue bisa mengambil sebuah pemikiran juga gue ngeliat Vampire ini kan sekarang ada di pucuk ya. Pucuk. Apalagi sekarang game juga udah mulai terbatas dan mungkin itu yang membuat mereka sekarang cukup pede untuk terus bermain agresif. Dan ini tadi sempat ada the hype moment antara APG Esport dan juga BN United. Dan ini dia ketika Liquid ternyata saat melakukan repositioning setelah mengambil mobil dimeledakkan oleh tim Vampire. Dan stalemate masih terjadi hingga menit ke-7 kali ini akhirnya ada tembakan juga ke arah Bigetron. Vampire akan coba berputar dengan Kup RB-nya juga makin dilingkupi, makin dikelilingi dari Bigetron kali ini dan harus mulai cepat mengambil sebuah keputusan dan Fluk TH oh no sudah ada di sisi yang lain Dona. Iya, makin dipres ya kali ini tim Bigetron Red Alien. Zuxi pun juga mau mengitari posisinya untuk mencari-cari. Oke, kita mau kemana nih habis ini? Spot selanjutnya seperti apa? Tapi ternyata Luxi atau Uxi yang lainnya tertangkap basah oleh Fluket yang menggunakan Uzinya kali ini dan langsung saja dipulangkan. Hanya menyisakan 2 player terakhir dari tim Bigetron Red Alien. Betul sekali, Zuxi dan Ryzen menjadi the last 2 men standing. But again, we hope for the best untuk mereka juga. Fluk, TH masih menjaga di sana. Squaps juga udah mulai datang. Dan gua harapkan mungkin ada happy birthday gaming yang bisa dibalaskan dari BTR. Karena Vampire atau dari Bigetron. Kali ini Zuxi masih melakukan prone movement saja. Mencari mungkin di manakah letak atau waktu yang tepat. Kali ini ke arah bush atau beberapa rumputan untuk bertahan terlebih dahulu. Karena gue lihat benar kata Dona tadi, lootingan mereka belum perfect. La Bendita kalau tidak scrapping ke sekitarannya tidak akan maksimal lootingan dari Bigetron kali ini Don. Dan lihat pergerakan yang dibangun oleh Vampire kali ini makin ngepres, makin ngepush ke arah tim Bigetron Red Alien yang sekarang masih berada berpisah. Dan kayaknya ya dari tim Vampire ini agak-agak trauma atau bisa belajar dari PMGC waktu lalu yang dimana tim Bigetron Red Alien the last man standingnya yaitu Ryzen yang tidak ada kali ini karena Zuxila yang tertangkap basah oleh seorang Ravenclaw dan hanya meninggalkan Ryzen seorang diri. Oh no, pengamatan yang benar kata Dona tadi ketika berhadapan dengan Bigetron mungkin mereka tahu Bigetron ini sangat cerdas untuk mengambil natural obstacle ya, betul. berupa bush atau mungkin bebatuan dan akhirnya di sweeping semua. But again, we still have Ryzen, BTR still have Ryzen dan zona kali ini kita mungkin akan fokus kepada game lagi, shifting ke arah bagian kanan sebagaimana kemarin sering terjadi di Miramar kali ini. Ada replay ternyata fight juga kah atau repositioning atau rotasi yang terjadi. Onyx kali ini bergerak ke arah sekitaran open field Hacienda del Patron. RRQ harusnya ada di depan mereka dan betul saja di bagian minimap ini dia RRQ yang sudah mulai bergerak juga ke arah beberapa perumahan, kompon-kompon dan gue suka gerakan Mort di mana dia mengamankan dulu lokasinya dengan bagi yang sangat versatile baru teman-temannya masuk untuk melakukan parkir vehicle-nya Dona. Yap, sementara itu di depan mereka juga terdapat Geek ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari daerah barat juga terdapat BN yang kali ini memainkan late rotation untuk mereka semuanya. Sementara itu Geek Fam seorang Snipes yang tadi sempat gua bahas sedikit ya.
sudah mulai terspot oleh keberadaan FaZe Clan di sana. Yes, and please welcome the Beer 11 is playing again for FaZe Clan. Orang yang sudah mempunyai experience besar dari kancah PUBG Mobile Thailand. Kembali bermain, tadi memberikan pressure dan lihat kendaraan dari Geek Fam Malaysia langsung berasap M249. Tapi kalau gue boleh ngebahas dikit, EVOS Reborn, Lizard tadi mendapatkan sebuah airdrop berupa MG3. Dan ini harusnya berita yang cukup baik untuk Indonesia. Mengingat senjata itu buat beberapa orang dikatakan haram untuk digunakan. Karena memang 999 bullet yang bisa keluar setiap menit itu sakit banget, Don. Apalagi mereka posisinya kalau misalnya kita lihat dari media map ya udah mulai agak ke tengah-tengah. Mereka hanya bisa mengamati atas mereka yang terdapat FaZe dan juga DX. Di bawah mereka atau di bagian selatan dari mereka ya ada Eagle Esports juga yang masih berada di sekitaran airdrop yang mungkin nanti kita lihat ya mereka dapetin apa dari airdrop tersebut. Sementara itu tim APG juga sudah mulai kita lihat. Ini gue kayak mau ngebahas sedikit APG ya. APG mungkin ya adalah salah satu tim yang pecinta PUBG Mobile banget. Anak PUBG ya. Anak PUBG kalau kata Jelly kemarin. Tapi sebenarnya namanya emang Anchor PUBG Mobile Esports kalau nggak salah. Mungkin APG. ya. Iya. Dari di logonya. Gue taunya gitu. A-nya Anchor doang habisnya. Bawahnya PUBG Mobile Esports. Oke. Jadi kayak anak PUBG banget. Dan mereka kan berasal dari PMCO kan, berarti based on community. So ya ini adalah salah satu hopes and dreams dari negara Asia Tenggara lainnya. Dan itu mungkin salah satu refleksi yang terjadi di Indonesia juga itu Genesis Dogma Kids. Bergerak dari community, gue menjadi saksi hidup PCC Winter mereka, PMCO mereka, PMPL Season 3 mereka. Dan PMPL Season 4 becomes the champion dan kali ini berlaga di SEA dan nanti akan berlaga di PMGC juga, Don. Betul sekali, yang dimana kita juga melihat aksi-aksi para player atau tim selanjutnya yang dimana ada Onyx dan FaZe Clan yang kali ini beradu tembak. Sementara itu di seberang mereka, di seberang FaZe terdapat EVOS Reborn juga yang dimana mereka sudah memberikan damage yang cukup signifikan ke arah Korpai. Yap, the sexy bong Korpai sudah berkurang beberapa health pointnya atau health barnya dari EVOS. Masih cukup kuat, zona ketiga udah mulai pop out lagi dan El Azhar kali ini menjadi central zona. Pergerakan dari bagian kanan, pergerakan dari bagian atas mungkin akan coba dibangun dan kali ini dari RRQ. Tembakan ke arah bagian depan namun Axis tadi sepertinya akan dibiarkan repositioning saja terlebih dahulu. EVOS pun juga kali ini akan menjaga bagian selatan mereka yang dimana ada Eagle Esports tadi ya yang bermain dari selatan mau masuk atau mau maju ke dalam zona dan mereka pun harus hati-hati karena sekali lagi pastinya di depan mereka juga sudah terdapat tim EVOS Reborn yang sudah bersiap-siap. APG pun di sini. Anak PUBG kalau misalnya bahasa Indonesianya atau Anchor PUBG Mobile Esports ya juga sudah mulai berpikir kemanakah arah rotasi yang akan mereka lakukan. Betul, dan ini menurut gue masih tipikal yang cukup sama dengan hari pertama kemarin di mana objektif zona banyak dibangun oleh para player dalam artian mereka tidak mau menjadi tim yang terlalu terlambat untuk masuk dalam zona. Mereka tidak mau tergatekeep oleh lawan-lawan yang sudah duluan masuk dalam zona dan ini menurut gue wajar karena pandangan dari para player kali ini adalah super weekend. Super weekend. Betul banget. Super weekend. Tapi mungkin ya kecuali BN sih. Dari tadi kita lihat dari circle pertama sampai dengan circle ketiga ini mereka masih mainnya tuh late rotation banget. Masih kayak di pinggiran blue zone banget mereka. Tungguin gitu kan, baru mereka jalan sedikit demi sedikit. Mungkin akan menunggu tim-tim yang berada di depan mereka ini fight terlebih dahulu, tapi pastinya mereka harus hati-hati. Ya, kalau misalnya mereka bermain late rotation, pastinya banyak banget yang udah nungguin mereka di pinggiran zona. Itu dia salah satu negative side ya dari late rotation, tapi bagaimanapun backstep akan sangat diminimalisir dan oleh karenanya strategi terbaik adalah strategi yang berjalan atau works seperti itu ya. Jadi kita akan lihat bagaimanakah BN nantinya pun juga tim-tim lain. Karena kali ini kita sudah melihat MS Chonburi, satu tim yang cukup stabil di hari pertama kemarin. Di tempat lain tadi salah satu punggawa Indonesia Nerpeko ter-take down oleh player lainnya. Sepertinya dari tim Secret, namun ada balasan dari Asa tembakan ke arah bagian depan untuk memberikan pressure. Nerpeko sedang diupayakan penyelamatan oleh Mort, namun ada sebuah kill confirm coba dibangun dan lihat Mort tajam sekali. Headshot kemudian body shot and knockdown untuk tim Secret Malaysia. Dan ini space yang dibangun harus mulai maju ke arah bagian Nerpeko karena pelan tapi pasti
low HP, kemudian hampir akan menuju sebuah confirm. Dan sepertinya Nerpeko, kalau dari hemat gue pribadi akan cukup sulit untuk diselamatkan. Dan tidak apa-apa karena masih ada 3 player kuat lainnya dari RRQ Ryu kali ini. Yes, that's it. Nerpeko pun langsung harus tereliminasi. Hanya meninggalkan 3 player aktif saja dari tim RRQ, Asa, Mort, dan juga Voldemort yang akan menghadapi tim Secret kali ini. Tim Secret pun juga sedikit demi sedikit bakalan mencari spot yang nyaman selanjutnya ya. Karena mereka sekarang posisinya juga udah di luar zona. Tapi sebelum itu mereka mau sweeping terlebih dahulu ke arah tim RRQ yang sedari tadi sudah mereka spot. iShot melihat atau men-spot satu kepala tadi di seberang sana. Player dari tim RRQ yang kali ini bisa menyelamatkan diri mereka. Wow, tadi benar-benar tag risk dari player tim Secret Malaysia di mana kesempatan spray ke arah mobil mereka ganti menjadi sebuah car 98k shot. Namun bagaimanapun ini masih zona keempat, akan ada objektif zona. Tim Secret sudah repositioning pun juga RRQ kali ini. Namun gue tidak melihat ada vehicle yang cukup banyak, hanya Coupe RB, berarti hanya bisa membawa 2 orang. Depan mereka ada Geek Fam Malaysia yang terus menembaki, but we are moving karena tim Secret yang akan fight dengan FaZe Clan, di mana close quarter combat tidak akan terelakkan terjadi. Ada sebuah pick off ke arah bagian depan, FaZe Clan repositioning terjadi. Kita berpindah lagi ke arah RRQ Asa, lemparan net yang cukup matang ke arah bagian depan tapi tidak memberikan knockdown di elimination feed. Justru FaZe Clan tadi yang sepertinya ter-take down oleh tim Secret dari bagian belakang. Di tempat lain V Gaming juga ter-take down. FaZe Beer 11 akhirnya dikonfirm menjadi elimination. Sementara itu di sisi yang selanjutnya atau yang lainnya juga terdapat huru-hara antara tim V Gaming dan juga APG yang berada berseberangan jalan di pertigaan kita kali ini. Kalau misalnya kata orang-orang Indonesia, ini tusuk sate namanya ya. Posisi tusuk sate, pertigaan banget kali ini. Sementara itu dari tim APG sudah mulai luluh lantah satu persatu playernya. Bahkan seorang Tuan kali ini nampaknya akan ditinggalkan begitu saja untuk bisa menyelamatkan posisi placement dari APG. Betul, DPS yang mulai sakit dan sepertinya akan mulai masuk ke arah bagian El Azhar, mendekat ke arah bagian El Azhar. Voldemort ter-take down oleh Geek Fam Malaysia. Namun dari APG berhasil touchdown kali ini, masih punya PR beberapa ratus meter ke depan, tapi setidaknya masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia, Asa kembali lagi menunjukkan sebuah performa luar biasa, namun udah cukup low HP, berlindung di balik sebuah smoke terlebih dahulu. Mort harus segera melakukan sebuah body system karena Geek sudah ter-knockdown satu. Asa nge-heal terlebih dahulu dan akan movement kembali lagi. Ada sebuah pressure dan ini adalah momentum yang disebatkan oleh Asa untuk bergerak ke arah tempat lain. Asa kembali lagi, selalu ada sebuah shot yang ditembakkan untuk membuat gerakan dia tidak terdeteksi. Mengganti ke arah bagian Uzi, ada sebuah kesempatan memang untuk close quarter combat, tapi masih dengan M4 tembakan ke arah bagian depan lagi. Kali 3 M4 yang luar biasa, namun saat meledakkan sebuah vehicle ada tembakan dari bagian belakang, namun dihabiskan juga oleh Mort. Itu dia body system yang bagus dari RRQ sementara waktu, Dona. Iya, Mort benar-benar memberikan backupnya yang melindungi timnya dari kehancuran kali ini. Sementara itu tim Geek melihat kesempatan ini, mereka sedikit demi sedikit maju ke arah posisi dari tim RRQ dan juga menembakkan peluru-peluru panasnya guna untuk bisa mencicil darah atau HP dari tim RRQ. Tapi Asa sebagai frontliner kita kali ini masih kuat aja. Asa harus hati-hati melihat ada gempuran dari 3 bahkan 4 player dari tim Geek Fam. Tapi Asa nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena RRQ harus dieliminasi di posisi 14. Nice try, well played tentunya untuk tim RRQ, dan Bigetron juga ternyata sudah dipulangkan ke lobby. Namun kita masih mempunyai beberapa kontender Indonesia, masih ada EVOS Reborn kali ini dengan full 4 playernya. So we hope for the best tentunya untuk tim Indonesia masuk ke zona keempat kali ini. Di bagian selatan EVOS kembali lagi Don, mereka bertemu dengan Eagle Esport yang berusaha naik. Tapi setup ini bangun EVOS udah cukup bagus dan lihat zonanya menuju ke arah bagian high ground El Azhar. Ditambah beberapa compound di bawah dan di tengahnya tidak bisa dimainkan karena sangat curam tebing yang ada di sana. Ini pasti yang terjadi penumpukan itu kompon-kompon bawah ya, bawah-bawah tebing. Sementara itu kita bakal
Ya tadi posisi Face Clan ya bener-bener satu musuh mereka datang, satu tim yang lainnya datang, tinggal nungguin aja. Dan compound ini emang bener-bener penuh banget, rame banget. Satu persatu tim pun juga mulai datang. Eagle Esports pun juga sudah mulai datang dan sudah mulai terspot oleh Face Clan. Dan lihat numpuk semua di situ Ojan. Ya betul banget, karena kembali lagi di bagian tengah tidak bisa dimainkan. Dan Eagle gue suka banget ya jujur ngelihat permainan mereka untuk tahu timingnya. Kemudian turun perlahan. Namun tentunya di tempat lain fight kembali lagi terjadi. The X-Racer membackstep dengan cukup baik ke arah pemain-pemain Yangos. Dan ini juga ada tembakan juga dari APG Shroud. Ternyata di sini mendapatkan satu knockdown. Langsung di take down lagi. Mencari yang kedua kah? Satu didapatkan lagi. Ada sebuah smoke atau nade mungkin. Dan smoke ternyata di sana untuk membuka sebuah jalur karena revive harus dilakukan. Tang atau Tamyo sekarang menjadi the last man standing dari Yangos Galacticos sekarang. Yap, Tamyo harus mencari cara untuk bisa menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan placement point untuk Yangon Galacticos. Sementara itu peperangan antara Onyx dan juga Geek Fam yang kali ini seorang Saint benar-benar insane, memperlihatkan insane gameplaynya. Dan Geek Fam pun juga sudah mulai bisa mencicil nyawa dari Onyx satu persatu. Betul, Onyx bahkan sekarang hanya menyisakan 2 player saja. Peperangan terus bergulir di beberapa tempat. Ada sebuah pick off ke arah bagian depan lagi. Masih Damrude juga mengamati ke arah bagian bawah. Ada tim Secret Malaysia juga menjaga dari bagian atas. Ada sebuah panci tadi entah mengapa maksudnya digunakan dari Matoy. Kali ini masih melakukan pengamatan ke arah bagian depan. Dan kita lihat. Dan iShot sepertinya berusaha untuk melakukan sebuah elimination confirm kah atau seperti apa, karena masih ada obstacle yang menutup posisi Voki di sana. Masih safe aja untuk sejauh ini ya. Dan sementara waktu itu mereka harusnya nge-setup smoke banyak-banyak guna untuk menghalau vision dari arah depan mereka. Kit pun juga kali ini menerima cicilan damage yang cukup signifikan dari arah Axis. Satu musuh mereka di seberang sana yang masih belum sama sekali ter-wipe out. Iya betul banget, knockdown tadi tidak bisa untuk menjadi sebuah elimination karena memang sulit. Face Clan kali ini berusaha untuk bergerak ke arah bagian atas. Ada tembakan beberapa kali kita dengar dan itu dia Geek Fam Malaysia. Memang controlling high ground, Korpai ter-take down. Bahkan Red Face kali ini ketika mau naik ke arah bagian atas juga ada tembakannya cukup banyak. Eagle menunggu di depan sana, bertahan terlebih dahulu karena dia tahu, pun juga EVOS tahu di bagian high ground sudah cukup banyak yang melakukan guarding atau pertahanan yang cukup kuat. Ya udah menjaga ya posisi mereka masing-masing. Dan yang bermain di pinggir-pinggir tebing Geek Fam yang sekarang posisinya kehilangan satu penggawa mereka. Sementara itu mereka juga mulai men-spot keberadaan EVOS. Mereka pun atau Miracle pun juga sudah mulai terspot dan Geek Fam pun harus dieliminasi di posisi ke-7. Eagle Esports kali ini join the party, join the fight. Tapi mereka juga mulai di-spot oleh keberadaan Face Clan yang berada di higher ground. Ini posisi Face Clan enak banget dan bahkan mereka gak bisa bertahan tapinya dengan cukup lama dan mereka pun tereliminasi di posisi ke-5. Lagi-lagi Eagle bermain momentum dengan sangat baik. Dia tahu zona pelan bergerak di mana. Dia tahu kapan harus masuk karena harus clearing terlebih dahulu. 2 player terakhir dari Eagle sekarang, bahkan sekarang satu aktif. Namun dari bagian atas tim Secret Malaysia M249 dipadu-padankan dengan kali 6 tadi cukup on point. DX ya di depan sana atau di Xavier ditembaki terus menerus. Sementara Axis juga turun terlebih dahulu, tidak ingin melanjutkan fight di atas dan Eagle pulang ke lobby di peringkat 4. Top 3 sementara tim Secret, Axis dan Xavier. So this is it, the last minute, the last dance, the last game kita. 3 versus 4 versus 4 untuk tim Secret, DX dan juga Axis. Sementara itu tim Secret masih mempunyai high ground advantage mereka, tapi advantage-nya gak bisa untuk
untuk dimaksimalkan karena ada satu player mereka, yaitu Kid yang kali ini knockdown dari bawah sana. Betul banget, dan ini momentum dari Xavier Duck langsung mendekat ke arah bagian tebing. Lamborghini sudah berhasil untuk melakukan revive. Axis juga mulai maju ke arah bagian depan, ada low HP ke satu playernya, akan mulai melakukan pressure. Dua player atau dua tim Malaysia kali ini mendapatkan tempat yang cukup enak. The Xavier tapi juga masih bisa untuk holding karena zona menuju ke arah bagian mereka. Lihat, Duck sudah merapat ke arah bagian tebing, kemudian Raps atau Rabis, kemudian Lamborghini dan Frankie juga sudah menjaga dengan cukup baik. Tim Secret Malaysia mau tidak mau sekarang harus menghadapi satu tim serumpun mereka, yaitu Axis. Kali ini tembak-menembak sudah mulai terjadi, namun dari tim Secret Malaysia sekarang justru menjadi target bersama dari dua tim yang ada di bagian lower ground. Boki berusaha untuk memindahkan mobil, justru ter-take down dengan cukup on point dari bagian atas, meletup di sana. Dua player lain terkena splash damage juga, ada health point yang kurang dari 75 untuk dua player aktif Axis kali ini. Harus mundur perlahan kali ini. Voki harusnya masih bisa diselamatkan, tapi terus-terusan diberikan gempuran oleh lawan mereka. Of course, ada tim Secret di atas sana yang masih menjaga terus-terusan angle-nya ke arah DX. Sementara itu Lamborghini mendapatkan damage yang cukup signifikan. Kacang susu pun gak bisa menyelamatkan dirinya kali ini. Dan oke, ini terjadi kekeosan massal ya. Sementara itu di seberang sana juga Axis mengalami sebuah katastrofi. Yap, katastrofi happen kali ini. Memang kesulitan bagi Axis kali ini. Target berubah dan Axis rata. Tim Secret dengan satu active player kali ini masih bertahan di bagian atas. Lamborghini udah mulai low HP, namun tembakan dengan sangat baik. Hip fire on point. The Xavier mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama dengan 8-11-12 total elimination. 12 total elimination. Tim The Xavier yang sedari tadi berada di lower ground bisa mencicil satu persatu lawannya, baik dari tim Secret maupun dari tim Axis, dan akhirnya mereka keluar sebagai juara di game pertama kita kali ini, game pembuka, yaitu Miramar. Sekali lagi congratulations untuk tim The Xavier. Betul, tapi tentunya tetap nice try, well played to all Indonesian team. Masih ada beberapa kesempatan yang bisa mereka lakukan, dan dengan adanya sprint pendek berupa 8 game, 1 atau 2 game yang sangat on point saja, gue yakin bisa menyelamatkan tim-tim Indonesia. Betul sekali, masih ada 4 kali kesempatan untuk mereka bermain bagus, dan pastinya kita berharap banget